Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Jurnal Ilmiah kelas 37 Bahasa Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai karya tulis ilmiah Tol Laut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Sabina Rizky Saurah, serta ada Rehan Nur Rahman, Hafiz Takiuddin, Axel Nathaniel, dan Marisa Naomi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah pendahuluan. Laut adalah hal yang sangat penting untuk perekonomian suatu negara. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia memiliki luas lautan 70% dari luas Indonesia. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan lainnya, Indonesia bisa menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara dikarenakan memiliki armada laut yang kuat. Selain itu, untuk mempertahankan ekonomi negara, maka dibutuhkan barang-barang dari negara lain yang kebanyakan diangkut oleh kapal melalui laut. Kemudian, ada beberapa pulau di Indonesia yang sekarang frekuensi datangnya kapal masih sangat jarang, sehingga tidak meratanya pembangunan di seluruh pulau Indonesia. Untuk meratakan pembangunan di Indonesia, maka sangat penting sekali untuk membuat tol laut di Indonesia, karena sekali lagi Indonesia adalah negara kepulauan. Menurut Rusli Rahim, bersama dengan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, pemerintah petakan beberapa kendala di lapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain masih belum optimalnya pengendalian barang, muatan serta diturunkan di pelabuhan singgah untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi kepada operator pesawat untuk mengirimkan barang kebutuhan pokok dan barang penting ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sistem logistik yang tidak terintegrasi. Dengan tidak terintegrasinya logistik di Indonesia, maka akan menyebabkan barang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai tujuan dan memerlukan biaya pengiriman yang tinggi. Kemudian, ada rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa pemerintah saat ini kurang memperhatikan laut yang ada di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara maritim. Yang kedua, mengapa harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia bagian timur tinggi. Dan yang terakhir adalah pada era Jokowi saat ini, mengapa tol laut di Indonesia belum begitu efektif untuk membangun pulau-pulau di Indonesia khususnya bagian timur. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama adalah mengetahui seberapa efektif tol laut di Indonesia pada era Jokowi. Yang kedua adalah mengetahui apakah pemerintah Indonesia sudah mengedepankan sektor kelautan dibanding sektor darat. Yang ketiga adalah mengetahui apakah transportasi laut memiliki peran penting dalam menaikkan harga barang khususnya di Indonesia. Kemudian ada manfaat. Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, karya tulis ini dapat dijadikan referensi tentang pentingnya pengaruh tol laut terhadap biaya logistik di Indonesia. Sementara, untuk manfaat praktis dari karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Bagi penulis, dapat dijadikan kajian awal untuk melakukan karya tulis lanjutan serta memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh tol laut terhadap biaya logistik di Indonesia. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan tentang adanya tol laut serta meningkatkan bahwa transportasi laut memiliki peranan penting dalam menaikkan harga barang. Yang terakhir, bagi lembaga terkait dapat memberi masukan akan efektif tidaknya tol laut terhadap biaya logistik di Indonesia. Saya Sabina Rizky Isaurah, NRP 044199400012 akan menjelaskan mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Infrastruktur transportasi yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan lain-lain itu akan menjelaskan seperti bagaimana pembangunan ekonomi yang ada di negara tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Rodrigue et al. Tahun 2006, transportasi merupakan aktivitas ekonomi yang memperdagangkan ruang dan waktu. Nah, karena
Rodriguez et al. Ini menjelaskan bahwa transportasi itu mengenai ruang dan waktu, maka ini sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Maka dari itu, jika Indonesia mengefisienkan dan mengefektifkan tol laut, itu akan membuat Indonesia membangun infrastruktur transportasi yang akan lebih baik lagi. Kemudian, sistem konektivitas yang baik dapat memberikan akses yang lebih luas bagi komoditas perdagangan dalam sebuah perekonomian. Ini dapat dijelaskan jika Indonesia kan terdiri dari banyak lautan. Nah, jika Indonesia bisa mengkonektivitaskan, jadi antara setiap laut itu bisa dikonekkan, maka Indonesia akan infrastrukturnya juga maju gitu. Nah, dengan tol laut ini kita bisa membuat kayak harga-harga yang ada di setiap pulau itu tidak berbeda lagi dan tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Lalu ada kondisi geografis seperti tadi yang dijelaskan, kondisi geografis. Selain itu ada Rodriguez et al. Tahun 2006 juga mengatakan bahwa sebuah wilayah yang memiliki aksesibilitas rendah cenderung memiliki tingkat harga komoditas yang lebih tinggi karena tingginya biaya distribusi ke wilayah tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kan jauhnya wilayah, sehingga sangat bagaimana jika suatu barang yang akan didistribusikan ke pulau tersebut misalkan, jika tidak ada transportasi yang memadai, maka pasti harga apa yang ditransportasikan ke sana, harganya itu pasti akan lebih melonjak. Nah, makanya itu tol laut harus benar-benar diefektifkan sehingga tidak ada lagi harga-harga yang berbeda, harga-harga pokok dan harga-harga apapun yang ada di Indonesia, terutama di bagian timur di Indonesia. Sekian. Saya di sini akan menjelaskan bab 3 mengenai landasan teori. 1. Pengertian tol laut. Berdasarkan buku laporan implementasi konsep tol laut 2015 yang dikeluarkan oleh Bappenas, tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Tol laut sendiri bertujuan untuk distribusi barang dan menjasai sarana hubungan antar pulau, karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan. Tol laut akan menjadi sarana yang pasti sangat dibutuhkan hingga ke depannya. Diadakannya tol laut ini diharapkan proses distribusi barang, terutama bahan pangan di Indonesia, menjadi semakin mudah. Kemudian berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diharapkan pula biaya logistik yang ada di Indonesia semakin menurun dan harga barang di tiap pulau tidak terjadi perbedaan harga yang sangat besar. Yang kedua adalah kebijakan tol laut. Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan tol laut untuk solusi dari masalah kesenjangan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini sudah mulai dicanangkan pada tahun 2015. Tol laut yang dijalankan ini meliputi 1. Pelabuhan yang andal, 2. Kecukupan muatan barang, 3. Inland akses yang efektif, 4. Shipping industri, 5. Pelayaran rutin dan berjadwal. Pemerintah bersama Pelindo telah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut yang terdiri dari 5 pelabuhan hub, 2 hubungan internasional dan 3 hubungan nasional, serta 19 pelabuhan feeder. Ketiga, pengertian logistik. Kegiatan logistik merupakan salah satu kegiatan utama dalam sebuah bisnis dan menjadi faktor dalam kelangsungan aktivitas bisnis di mana pada proses inilah pengadaan produk dilakukan. Keempat, biaya logistik di Indonesia.
Menurut Lawrence de Freudenthal et Hill dalam bukunya yang berjudul Designing Supply Concept, Total Cost Concept in Logistics, the idea that all logistical decisions that provide equal service level solve for the option that minimize the total of all the logistical costs and not be used on cost reduction in one area alone, such as lower transportation charges. Menurut Ronald H. Ballow dalam bukunya berjudul Business Logistics or Supply Chain Management, logistic cost is the amount of money a firm spends on logistics, often determines how often its strategies should be replenished. All other factors being equal, a firm producing engineered goods with total distribution cost of 1% of sales or less may give little attention to a logistic strategy. Penjelasan pengertian biaya logistik dari para ahli, maka saya menyimpulkan bahwa biaya logistik adalah penjumlahan seluruh biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan logistik. Namun biaya-biaya tersebut dapat diturunkan berdasarkan pemilihan strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dari perusahaan untuk bersaing dengan para kompetitor. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi biaya logistik di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan sistem logistik yang terintegrasi, efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing dan menjamin keberadaan komoditi strategis dari bahan kebutuhan pokok masyarakat secara merata dan terjangkau. Pilar pokok sistem logistik adalah menjamin kelancaran arus barang secara efektif dan efisien yang tercermin dalam biaya logistik. Rendahnya kinerja sektor logistik di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya biaya logistik dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, masih rendahnya penyediaan infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas, masih tingginya waktu pelayanan ekspor dan impor, dan adanya hambatan operasional di pelabuhan, dan masih terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama berbagai permasalahan nasional seperti kelangkaan pangan, fluktuasi harga, hambatan ekspor, kesenjangan penawaran dan permintaan antar daerah, sampai pada lambatnya distribusi bantuan pada bencana alam. Akibat lanjutan dari permasalahan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang harus membayar biaya tinggi karena biaya logistik dan ekspor yang kurang mampu bersaing di tingkat perdagangan bebas antar negara. Untuk memperoleh sistem logistik yang terintegrasi, akan dikembangkan sistem logistik yang efektif dan efisien dengan menggunakan konsep Supply Chain Manager. Beberapa ahli telah mendefinisikan SCM, di antara menurut Oliver dan Weber. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaan supply chain. Sedangkan menurut Martin, SCM merupakan jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream dalam proses dan aktivitas yang berbeda yang bernilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggan. Sementara itu, Simchi, Levy et al. Tahun 1999 mengemukakan SCM merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien, sehingga produk dihasilkan dan distribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi tepat, dan waktu tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Metodologi penelitian dalam jurnal ini dibagi menjadi 3, yaitu waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di rumah masing-masing. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Maret hingga Mei 2020. Berikutnya yaitu jenis penelitian. Dalam pembuatan penelitian kali ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa buku dan jurnal sebagai referensi untuk penelitian. Kemudian pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Saya Mersanomi Juliana Marita dari FTK Transportasi Laut NRP 04419400000018 akan menjelaskan bab 5 mengenai hasil dan pembahasan. Poin yang pertama yang akan dibahas yaitu alasan pemerintah Indonesia kurang memperhatikan sistem transportasi laut yang ada di Indonesia. Sistem transportasi laut bukan hanya mengenai perjalanan kapal, melainkan suatu rangkaian sistem dari mempersiapkan muatan, perjalanan muatan, bongkar muatan, dan memastikan terdistribusinya muatan dari transportasi laut ke daerah-daerah yang dituju. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk menekan biaya logistik barang, pemerintah perlu mengutamakan keberadaan multimoda transportasi didukung dengan infrastruktur sekitar. Selain itu, keberhasilan transportasi laut bukan hanya tersedianya fasilitas dan juga kapal, namun juga diperlukan transportasi yang ada di darat untuk menyampaikan barang dari pelabuhan ke daerah yang dituju. Selanjutnya di bagian kedua, mengenai mengapa harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada Indonesia bagian barat, tepatnya di Pulau Jawa. Alasan utama penyebab hal ini terjadi yaitu mahalnya biaya transportasi untuk mengirim ke daerah tersebut. Selain itu, minimnya infrastruktur juga menjadi alasan yang mengakibatkan distribusi barang menjadi terhambat dan memuat harga barang semakin tinggi. Nah, hal ini juga diseimbangi dengan permintaan yang tetap tinggi. Seperti contohnya, signifikannya perbedaan harga antara di Jawa dan antara Pulau Jawa dan Pulau Papua, yaitu harga gula di Pulau Jawa sekitar 11.000, sedangkan di daerah seperti Manokwari, Kupang, dan Jayapura harga gula berkisar 16.000. Sebenarnya, dengan adanya tol laut ini sudah cukup membantu, namun biaya transportasi tidak berakhir di tol laut saja. Masih ada biaya distribusi dari pelabuhan menuju ke kios-kios pedagang, di mana jika kios pedagang di daerah terpencil dengan infrastruktur yang belum memadai, itu akan menyebabkan harga barang lebih tinggi lagi. Nah, selain itu, di poin ketiga mengenai alasan tol laut di Indonesia belum efektif untuk pembangunan pulau-pulau Indonesia khususnya bagian timur. Jika di bagian kedua tadi bahan pokok di Indonesia bagian timur lebih tinggi, saat ini mengapa tol laut belum efektif untuk membangun Indonesia bagian timur? Apakah tol laut belum berhasil? Akan dijelaskan mengenai pembahasannya. Program tol laut belum begitu efektif untuk pembangunan Indonesia khususnya bagian timur. Dikarenakan yang perlu kita ketahui, terpusatnya aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Pulau Jawa. Pemusatan ini menyebabkan kurang cepatnya informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi pada bagian timur. Dalam hal ini, dapat dilihat program tol laut lebih cepat berjalan dan terrealisasi di Indonesia bagian barat, karena di daerah tersebut pembangunan infrastruktur dapat mendukung dan memudahkan berjalannya program tol laut ini. Namun, bukan berarti tol laut tidak efektif dan tidak dapat berjalan. Keadaan seperti ini cukup wajar. Dilihat dari tujuan tol laut sendiri adalah menyambungkan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi, kurang efektifnya program tol laut ini merupakan sebuah bentuk proses dari keberhasilan program ini sendiri. Jadi, jika saat ini di Indonesia bagian timur program tol laut belum efektif, itu bukan berarti program tol laut ini tidak berhasil di bagian timur. Tapi ini adalah bentuk suatu proses dari program tol laut ini sendiri. Nah, kita dapat melihat bahwa pembangunan tol laut ini
masih memiliki banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan ke depannya. Untuk itu, dibutuhkan gotong royong dari semua pihak untuk menyukseskan program tol laut ini, sehingga visi Indonesia menjadi poros maritim dunia dapat terwujud. Sekian hasilan pembahasan di bab 5 sesuai dengan rumusan masalah tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Saat ini, pembangunan Indonesia belum memprioritaskan pada sektor kelautan, sehingga kelancaran program tol laut tidak hanya pelayaran, namun juga memastikan barang dapat mencapai ke daerah tujuan. Selain itu, pemerintah Indonesia kurang memperhatikan dalam hal perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, modernisasi teknologi, dan pendanaan yang berkesinambungan dalam APBN negara agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat. Diharapkan juga peran swasta untuk mendukung jalannya pemberdayaan laut ini, supaya program-program ini tidak hanya bergantung pada dana APBN saja. Pembangunan tol laut ini masih memiliki banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan ke depannya. Kemudian saran dari penulis adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia seharusnya tetap memperhatikan sektor kelautan karena seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan. Pemerintah Indonesia juga seharusnya membangun pelabuhan baru, memperbanyak kapal-kapal, mempermudah perizinan mengirimkan barang agar dapat menekan biaya barang di daerah timur. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus memperbarui teknologi kemaritiman, meningkatkan sumber daya manusia, agar sistem tol laut berjalan efisien. Untuk meningkatkan semua ini, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam negara untuk membangun dan meningkatkan efektivitas tol laut yang akan menekan harga bahan pokok di Indonesia Timur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh tol laut terhadap biaya logistik di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga hasil presentasi ini memuaskan dan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.